Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniani Ridwan dengan NIM 105731114822 dari kelas AK22E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah Audit Internal dan Pengendalian Internal, dosen pengampu Ibu Sedah Said, SEMAK. Pengantar audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis prioritas risiko yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Tugas dan tanggung jawab auditor internal tertuang dalam piagam audit. Audit internal memiliki 3 peran, yaitu watchdog, konsultan, dan katalisator. Audit internal membantu manajemen mengevaluasi, mengawasi, dan memonitoring setiap pelaksanaan proyek, program, dan kebijakan perusahaan. Sikap proaktif auditor internal diperlukan untuk mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen. Internal audit perlu melakukan risk assessment untuk mengetahui lebih jauh risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Audit internal berbasis risiko memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Audit internal berbasis risiko memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Etika dan standar profesi audit internal. Audit internal membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, serta pengendalian dan manajemen risiko. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab profesi serta moral kepada masyarakat pengguna jasa sesuai standar yang berlaku umum. Auditor internal harus menjaga perilaku dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik. Pedoman perilaku bagi auditor internal tertuang dalam kode etik profesi auditor internal yang ditetapkan oleh IIA dan AAIP. Kode etik berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan menjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal. Demi tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas, auditor internal diharapkan memiliki sertifikasi profesional. Sejarah audit internal. Profesi auditor internal sudah ada sejak 3500 SM. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditors atau IIA. Di Indonesia, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Auditor Internal atau AAI. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal memiliki legitimasi secara kuat pada tatanan organisasi atau perusahaan. Pada perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal atau go public, keberadaan fungsi audit internal diatur oleh otoritas yang berwenang. Sementara pada perusahaan yang belum go public, maka keberadaan auditor internal sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Dalam model three line defense, maka auditor internal berada pada lini pertahanan ketiga. Auditor internal menempatkan diri sebagai mitra manajemen dengan memberikan jasa konsultasi dan pinjaman secara independen. Memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Audit internal merupakan penilaian atas keyakinan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai perusahaan. Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan seperti pengendalian internal COSO atau COBIT.
Efektivitas sistem pengendalian internal tercapai dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan prosedur, efektivitas, dan efisiensi di setiap kegiatan operasional perusahaan. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam menetapkan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan, lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, lingkup, penilaian risiko, identifikasi, evaluasi risiko, penanganan risiko, sampai pada komunikasi, serta konsultasi risiko. Metode penanganan risiko yang dapat dilakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diverifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Pengelolaan risiko di perusahaan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perencanaan audit. Strategi atau rencana dalam audit berbasis risiko didasarkan pada prioritas area audit di Audit Universe atau Audit Internal Community of Practice. 2016. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, auditor kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan dewan pengawas untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko, dan proses manajemen risiko. Auditor kepala mengkaji dan menyesuaikan perencanaan guna merespon perubahan dalam berbagai hal seperti usaha, risiko operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Strategi rencana audit tahunan mengikuti struktur organisasi, ukuran atau size dari program, dan struktur tim audit, alokasi audit secara tepat sesuai dengan tanggung jawab tim dan diurutkan sesuai prioritas atau peringkat risiko potensial. Pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Audit internal berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis, proses, dan pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Semakin tinggi risiko suatu area atau unit, semakin tinggi perhatian dalam audit area atau unit tersebut untuk dilakukan pengawasan atau audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam mengumpulkan bukti audit terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain bukti audit haruslah cukup dan diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA berguna sebagai alat pertahanan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam KKA dilakukan untuk menguji apakah KKA telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Review kertas kerja audit atau KKA merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta simpulan audit yang dibuat. Pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal. Laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respons manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Auditor secara efektif dapat menggunakan laporan hasil audit sebagai media komunikasi untuk memahami kebutuhan manajemen, standar profesi yang
dipubliskan oleh IIA menyebutkan laporan audit internal harus memenuhi kriteria clear, concise, complete, konstruktif, accurate, objektif, dan timely. Laporan hasil audit dikategorikan menjadi dua, yaitu laporan final dan laporan interim. Fraud dalam audit internal. Kecurangan atau fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Terdapat 4 teori fraud, yaitu fraud triangle theory, fraud diamond theory, fraud pentagon theory, dan fraud hexagon theory. Fraud atau kecurangan biasanya terjadi pada perusahaan skala besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Fraud mencakup 3 langkah, yaitu tindakan penyembunyian dan konversi. Riset audit internal berbasis risiko. Fokus audit internal auditing telah mengalami perubahan. Fokus utama sebagai watchdog yang memberi masukan atau input untuk perbaikan atas sistem dan berperan sebagai katalis di dalam organisasi. Penelitian terkait audit internal meningkat sejak diberlakukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang kewajiban pembentukan unit audit internal. Hasil analisis menunjukkan topik penelitian audit internal di Indonesia secara umum membahas tentang peran audit internal dan peningkatan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, mendeteksi manajemen laba, pencegahan praktik accounting fraud, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you.